Sampai diiming-imingi hadiah agar penonton ramai, Madam Pang mencium aroma semifinal nggak muncul. Sebesar itu pengaruh Indo sampai matikan AFF. Kegagalan Indonesia di AFF ternyata tak hanya merugikan anak asuh Shin Taeyong saja. Sebab tak adanya nama Indonesia di partai semifinal pastinya membuat hegemoni ajang Asia Tenggara ini tak seheboh biasanya. Sebab tensi tinggi serta drama yang dibuat oleh anak asuh STY bisa membuat adrenalin para penonton melonjak guna memanaskan laga. Tak hanya itu saja, timnas Indonesia yang dikenal memiliki jutaan penggemar yang tersebar di seluruh dunia juga menjadi alasan laga yang dilakoni Indonesia ini pasti penuh. Namun, hilangnya Indonesia dari peta persaingan membuat cerita berbeda. Tercatat laga semifinal yang akan berlangsung pada 2 leg ini belum juga habis terjual sejauh ini. Tercatat masih ada sisa 30% tiket yang belum laku dan ini memberikan dampak tersendiri bagi pendapatan yang akan didapat oleh panitia pelaksana. Madam Pang yang memiliki kedekatan dengan Indonesia bahkan mengeluh tiket pertandingan tak laku. Kejadian ini membuat mereka harus memutar otak untuk menjual tiket dengan cara menurunkan harga. Padahal di acara semifinal, meski ada kenaikan harga dari laga penyisihan, biasanya langsung habis sesaat setelah pengumuman penjualan tiket diumumkan. Namun kejadian berbeda terjadi di ajang AFF tahun ini. Pasalnya fans hanya ingin bertemu Indonesia di final atau semifinal. Mereka seperti ingin melakukan pembalasan di ajang SEA Games lalu. Namun sayangnya harapan mereka harus sirna dan membuat kekecewaan berlebih. Sebab saat ini lawan Thailand hanya Filipina yang tak punya rivalitas dengan Thailand. Apalagi kemarin saat laga melawan Indonesia, Filipina tak mampu mencetak gol lewat aksi open play meski bermain melawan pemain mudanya. Ini membuat para supporter tak bergairah untuk menyaksikan laga tersebut karena perbedaan kekuatan yang begitu mencolok. Bahkan supporter Thailand sudah memprediksi bahwa timnasnya akan kembali menang. Dan pastinya mereka ingin bertemu kembali dengan Vietnam di partai final nanti. Begitupun di laga semifinal yang kedua antara Vietnam melawan Singapura. Singapura juga tak punya basis supporter yang besar. Hanya Vietnam saja yang begitu serius di AFF. Mungkin cerita berbeda akan bisa lebih menarik jika Malaysia bisa lolos dan bertemu Vietnam. Dan jika melihat tak lolosnya kedua negara ini juga terdapat cerita kontroversial di dalamnya. Bahkan karena tak hebohnya laga semifinal ini, Presiden AFF sampai mengiming-imingi hadiah mobil bagi supporter yang terpilih. Hal ini juga pernah dilakukan saat AFF di zaman dulu kala itu agar menarik minat penonton ke AFF. Pengaruh Indonesia ternyata sangat vital sampai bisa mematikan AFF secara instan. Saya rasa ada alasan mutlak tentang laga semifinal ini mengalami penurunan penonton.
Karena di ajang ini laga paling ditunggu hanya ada 3 negara, yaitu Thailand, Vietnam, serta Indonesia. Selain itu, mereka sudah tahu hasilnya sebelum bertanding, ucap Madam Pang kepada media. Dan sejenak kita lupakan Piala AFF karena anak asuh Shin Tae-yong harus cepat fokus kembali untuk menata asa di ajang Piala Dunia. Sebab timnas Indonesia wajib mewaspadai Bahrain yang membuat kekembaran di Piala Teluk 2024 berkat 2 hasil laga yang cukup meyakinkan. Bahrain merupakan salah satu dari 8 kontestan Piala Teluk 2024. Skuad berjuluk Dilmun's Warrior itu juga menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Dragan Talajic meraih kemenangan dalam 2 laga pertama fase grup Piala Teluk 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi 3-2 pada laga pertama. Bahrain kemudian menundukkan Irak 2-0. Hasil tersebut lebih dari sekedar kemenangan karena bisa meningkatkan kepercayaan diri Kamil Al-Aswad dan kawan-kawan. Arab Saudi yang dikalahkan Bahrain diperkuat jajaran pemain utama seperti Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Sahrani, Sultan Al-Ghanam, Muhammad Kano, Musab Al-Juwair, dan Abdullah Radif. Begitu pula dengan Irak yang memanggil pemain-pemain macam Rebin Sulaka, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayes, Ali Jassim, hingga Aiman Hussein pada Piala Teluk kali ini. Status Irak sebagai juara bertahan juga membuat kemenangan Bahrain lebih bergengsi. Terlebih kemenangan atas tim singa Mesopotamia itu juga membawa Bahrain ke semifinal Piala Teluk. Dan torehan positif Bahrain ini sepertinya harus kita patahkan saat mereka bertandang ke Indonesia Maret nanti. Selain membalas kekalahan yang dipaksa oleh Bahrain, alasan utamanya tetap menyingkirkan Bahrain dari peta persaingan perebutan tiket final ke Piala Dunia.